baru ada yang namanya rumah sakit, ya, rumah sakit pasar. Problem yang ada di sini kita apa namanya soal sampah dan lain sebagainya. Kira-kira di harus iya angka pohon. Nah, kita tuh kalau pagi itu tempat orang-orang buang plastik pinggir jalan. Oh iya, karena kalau kita mau melarang nih jangan buang sembarangan, nggak ada fasilitas untuk buang. Mana itu sementara barangkali kalau difasilitasi ya mungkin kita bisa edukasi. Nah, sekarang mau edukasi kemana? Dibakar-bakar juga, bahkan ketika zamannya tadi kira haram itu nggak boleh dapat. Karena ada perdanya pak, ada pidananya. Karena dilempar ke kali di sini. Nah, itu yang dalam tanda petik seharusnya harus difasilitasi juga. Dan memang kewenangannya mungkin tidak ada, bukan di regulator atas ya, di lurah sama mereka nggak berangkat ke sana juga. ya harapan-harapan kita ke depan lah yang mungkin itu tadi ya apa kembali soal pembangunan, soal sampah. Ya, saya berharap di wilayah timur ya, karena jangan sampai yang kemarin apa sampai hari ini Haji Idris selaku wali kota yang akan memperhatikan wilayah barat, timur ya memperhatikan wilayah timur, lalu selalu barat, bahkan pernah disentil pada saat beliau menang ya di Lubuk Kurame untuk memperhatikan pembangunan tentang di wilayah timur ini, tapi ya tidak pernah ada apa tidak lanjut lah ya. Mudah-mudahan dengan kita mendukung Imam dan Ririn menjadi wali kota maupun wakil, harapan kita ini bisa direalisasi, ya itu ya. Ini begitu kan? Iya, jalan terbaik mungkin itu terminal. Dari terminal akses menuju Jagorawi itu dirampungkan sesuai rencana yang sudah ada di kota birunya, itu juga bisa mendongkrak ekonomi Cilangkap dan sekitarnya. Karena jalanan kita tuh hanya ke Betinya aja yang sangat relatif kecil. Itu jalan musim terminal, jalanan hidup. Mudah-mudahan ekonomi juga hidup. Yang jelas itu Depok jangan berpikir bahwa kita kekurangan sumber daya terus kita hanya gitu aja gitu ya, seperti yang idenya dari Bang Toha gitu, itu bagus banget, kita harus ini. Jadi maksudnya kita ini orang-orang apa ya, kota pendidikan ya, orang-orang kita kreatif gitu. Kita jangan hanya karena keterbatasan sumber daya kita diam, justru itu yang harus kita olah seperti Bang Toha mau memberdayakan apa danau, setu apa kali Ciliwung ya kan kali Ciliwung bisa jadi wisata air kan, nambah pariwisata di situ, setu juga begitu kan, bisa jadi tempat pariwisata, seni, budaya kan di situ, UMKM, kuliner segala macam kan bisa di situ, ya kan, tempat berkumpulnya warga. Jadi memang kelebihan kita kan hanya itu setu. Lagi sama kali Ciliwung, itu aja potensinya dikembangkan, ya kan ke depan selain pendidikan dan kesehatan ya. Itu apa? Karena memang Depok hanya punya setu itu, dan sayangnya setu belum ditingkatkan jadi tempat pariwisata untuk menghasilkan PAD. Harusnya itu bisa dikembangkan sehingga tidak hanya kota perdagangan dan jasa ya, perdagangan jasa pariwisata, religius atau gimana kan gitu. Itu lebih apa? Bagus gitu kan. Karena kalau bicara permasalahan persoalan, memang yang ada kota urban sama Jakarta mereka itu kota urban. Permasalahannya dari dulu kependudukan, ya kan, sampah, kemacetan, banjir, kriminalitas sama kayak Jakarta. Jakarta juga belum bisa selesai. Depok malah ada punya program apa itu sampah yang dari masyarakat kan, pakai sampah sehingga apa namanya dihidupkan lebih efektif aja lagi untuk bank sampah itu. Mungkin
begitu kan memang 4 tahun banyak begitu permasalahannya. Begitu. Yang keduanya tentang smart city. Smart city itu saya melihat bahwa Depok masih kurang. Orang kita itu apa ya? Kita kota pendidikan ya, banyak orang pintar di sini gitu loh. Jadi smart city itu nggak hanya itu loh. Gitu. Smart city itu banyak dikembangkan untuk perkotaan, untuk perumahan, perhotelan, lalu lintas segala macam. Coba itu masukin semuanya. Itu IT-nya kita jago IT di sini banyak bisa di ini. Yang keduanya kalau dari saya itu mudah-mudahan walaupun kita sumber daya pertanian peternakan kurang, saya punya ide urban farming. Urban farming. Jadi pertanian, peternakan, perkotaan, dan itu sudah sukses dilakukan oleh Jepang, Prancis, kota-kota di Eropa itu bisa mempergunakan itu. Ayo kita belajar dari situ. Dan saya yakin Bapak bisa. Karena memang kota pendidikan lah, orang pintar-pintar. Ayo kita ide kreatif lah. Belajar. Kalau sedikit saya mau menambahkan dari yang sudah diutarakan oleh teman-teman semua ini, ya kita tahu lah ya, untuk posisi sekarang Pak Imam ini kan wakil ya, mencoba untuk mencalonkan diri untuk menjadi wali kota Depok dengan dokter ini. Saya bagikan Kita tahu untuk jabatan Pak Idris dan Pak Imam sekarang ini kan sudah terpotong masa jabatannya kira-kira tahun 2025 atau 2026 karena ada pilkada serentak tahun 2024. Jadi insya Allah dengan terpilihnya Pak Imam jadi wali kota Depok, program-program yang tertunda dan mungkin setelah nanti menjabat, apa yang diutarakan oleh teman-teman relawan ini, masalah pembangunan yang merata yang tidak terpusat hanya di Margonda dan wilayah barat, bisa ke wilayah timur, dan juga yang pernah yang baru ini kita dengar adalah masalah stunting. Stunting ini adalah masalah program pemerintah pusat. Bagaimana Depok ini mendapatkan salah satu penghargaan ya, sebelum yang kita tahu masalah stunting. Itu kalau masyarakatnya sehat, warganya sehat, tentu kotanya juga akan menjadi sehat, akan menjadi kota maju. Nah, apalagi berbuat dengan Dr. Irin. Wah, kita bersyukur tuh untuk pasangan buat yang kalau kita bilang ya, yang bisa antara kolaborasi dengan ibu-ibu yang menyentuh di tengah masyarakat langsung. Saya rasa maju sehat orangnya, maju kotanya bersama Imam dan Riri. Iya. Terakhir mungkin dari saya di bidang pendidikan juga kalau punya kapasitas, mungkin kapasitasnya bukan di tingkat kota, tapi paling tidak bisa menunjang kota. Di kami ini di Cilangkap, khususnya Tapos, itu juga relatif sedikit sekali SMA negeri. Nah, sementara kalau sistem masih pakai jonasi, anak-anak kami sudah masuk ke swasta dan SMK yang negeri, ada SMK Wandek gitu kan, SMA favorit memang SMK-nya. Tapi SMA-nya kita pasti kalah kalau pakai jonasi. Sementara kalau pakai prestasi, juga mungkin ya kendalanya juga nggak apple to apple membandingkan anak kita dengan anak-anak kota yang Depok bagian tengah sana. Jadi mudah-mudahan itu bisa ditinjau ulang. Jadi PBDB mungkin tidak pakai sistem zonasi lagi, tapi ya pakai kalau dibilang itu kemunduran ya pakai cara tes lagi apa gitu. Yang penting kalau sudah zonasi itu banyak ketimpangan orang-orang yang berbunyi itu sudah pada beli sekitar rumah di sekitar SMA. Benar-benar di sekitar SMA kan itu harganya udah gila sekarang. Karena itu jadi objekan. Barangkali juga aparat bisa membuat surat pindah domisili yang notabene tidak benar kan, hanya sekedar untuk meloloskan anaknya nanti ke SMA negeri. Banyak faktor sebetulnya dari PBDB yang berlangsung saat ini itu tidak fair. Mudah-mudahan itu bisa ditinjau. Itu pesan saya terakhir di bidang pendidikan itu. Namanya satu ya Bang, mengenai ini ya, yang isu yang dibuat bahwa Depok kota intoleran ya. Itu nggak benar banget tuh, ya kan, itu cuma isu yang dimainkan. Buktinya kemarin dari PGI ya, dari gereja pendeta tuh bilang udah selama Pak Idris Imam menjabat,
udah 40 izin gereja dibuka ya kan. Di Depok tidak pernah ada isu-isu sara, ribut segala macam. Jadi Depok ini kota yang berbineka dari sudut dan damai. Jadi bukan kota intoleran. Jadi orang kota ya. Begitu lah ya. Itu mah cuma pemikiran-pemikiran isu-isu lama sebenarnya dalam rangka untuk menjatuhkan lawan sih saya pikir ya. Terus persoalan-persoalan yang kecil itu nggak usah lah digoreng-goreng lah. Yuk kita yang enak-enak aja kan gitu. Kita cari apa untuk pemenangan ini dengan cara yang sehat. Jangan berpikir untuk mengadu domba masyarakat Kota Depok ya. Nggak ada intoleran itu bohong itu. Karena saya sendiri saja bangga sampai hari ini dengan Kota Depok apa yang dikatakan teman-teman. Jadi kita lihat gimana tempat-tempat display apa dari Kota Depok nggak ada. Ini kan karena ya siapa yang ini kan gitu memimpin gitu kan. Jadi tempat-tempat maksiat saya kira nggak terlalu banyak lah di Kota Depok ini saya pikir juga sudah bagus ya untuk pembentukan perda yang dilakukan DPRD. Saya kira itu ya. Jadi kurang keintalan itu. Ya, itu. Mengenai ini kali bang, perda investasi ya di Kota Depok ya. Jadi memang itu harus kita ini masalah perda investasi di Kota Depok. Jadi kebanyakan ini sekarang ini kerja di Jakarta. Sedangkan orang Jakarta banyak kerja di Depok kan gitu. Jadi banyak tuh orang kita akhirnya naik kereta lama-lama kerja di Jakarta. Harusnya ketika ada investasi masuk dia mau pakai rumah apa harusnya ada apa namanya 90% itu atau 80% itu pekerjaan yang Depok. Mereka boleh masukkan kerja tapi tenaga ahli. Dan memang harusnya orang Depok yang harus bayar pekerja di Depok nih, bukan orang-orang dari Jakarta. Mereka kan berinvestasi dengan persyaratan banyak menyerap tenaga kerja orang Depok, jangan orang di luar Depok banyak pekerja di Depok. Sementara orang Depok semua kerja di Jakarta kan gitu. Nah itu yang harus kita perhatikan juga tuh ke depannya. Jadi Depok membangun nggak ada untuk warga Depok gitu. Mungkin itu bang. Hari ini mungkin bang pada Oke, jadi pada prinsipnya kita tetap melanjutkan supaya imam menjadi kota apa oleh Depok ya. Kita ini kan menang. Oke, boleh kita sekalian menang. Menang. bareng-bareng belum. Imam Emin menang. Bangun Depok, bangun lanjutkan.